Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jamaah dulu misalnya karena ada jamaah kita ikut dulu, tapi dalam pertama kali kita takbiratul ihram kita sudah meniatkan bahwasanya kita akan menjamak takdim misalnya. Nah itu sah kan? Ikut jamaah dulu lalu disambung dengan salat jamaah. Pun juga kemarin yang menanyakan mengenai hukum jual beli perempuan di hari Jumat. Sedangkan dalam Al-Quran itu ada larangan wadarul bai', yaitu tinggalkanlah jual beli. Nah, bagaimana hukumnya orang yang sudah melakukan transaksi pada hari Jumat? Apakah jual belinya itu sah atau batal ya, atau tidak sah? Nah, dalam hal ini memang terdapat ikhtilaf antara ulama ya. Ada yang mengatakan karena larangan tadi wadarul bai' yaitu adalah keharaman untuk berjual beli, maka transaksi yang dilakukan pun itu hukumnya batal atau tidak sah. Namun pendapat ulama yang lain mengatakan kalau secara transaksi jual belinya itu sah, meskipun jual belinya haram. Tapi kalau sudah terlanjur transaksi, bagaimana hukum barangnya? Nah, hukum barangnya itu sah. Sampai dikatakan sahihun haram, sah tapi haram, ya. Sah tapi haram. Sedangkan mazhab Imam Hanafi mengatakan sahihun ya, makruhun karahatat tahrim, sah tapi makruh ya, makruh yang mengarah kepada keharaman. Nah itu. Lalu kemarin juga pertanyaan mengenai bagaimana kalau di sela-sela walau dhalin itu ada ucapan Rabbi firli amin ya. Nah, kemarin setelah saya buka-buka kitab-kitabnya, memang ini terdapat pendapat yang mengatakan ya, boleh di sela-sela antara walau dhalin dan juga amin itu diselingi dengan kalimat atau doa ya, doa Rabbi firli. Bahkan boleh dilengkapi Rabbi firli wali walidayya. Lalu amin. Kenapa? Karena memang ada khabar di sana. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau membaca walau dhalin ya, beliau menjeda dengan membaca Rabbi firli. Meskipun hadis ini juga ternyata terdapat perdebatan ya, antara ulama. Ada yang mengatakan khabar ini hasan, ada yang mengatakan khabar ini dhaif. Kan dalam kitab apa itu Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, salah satu kitab Syafi'i juga ya, dalam syarahnya itu dikatakan la ba'sa bih, yang dalam artian la ba'sa bih itu ya tidak sunnah, tidak juga haram. Maka itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena ada juga hadis yang sahih yang mengatakan bahwasanya ketika imam mengucapkan walau dhalin katanya in wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah, katanya mufirolah. Kalau seandainya ketika imam mengucapkan walau dhalin lalu dia mengucapkan amin, lalu jamaah amin dan aminnya itu serempak ya, berbarengan dengan aminnya malaikat. Karena para malaikat juga mengamini ketika mengucapkan walau dhalin. Maka ketika berbarengan katanya dengan takminnya malaikat, dengan aminnya malaikat, ghufirallahu, diampuni dosa. Atau dalam riwayat lain katakan diijabah doanya. Makanya ada sampai mengatakan di dalam dalam kitab yang saya baca di sana bahwasanya fad'u katanya mujabah ya. Berdoalah maka diijabah antara walau dhalin amin. Cuman kembali lagi kepada koridor bahwasanya jangan sampai layafut ya. Jangan sampai tertinggal ya. Tertinggal dengan aminnya imam ya. Walau dhalin dulu jeda terlalu lama karena banyak doa di sana, tidak dianjurkan di sana. Kenapa? Karena memang ini tidak dibolehkan, tidak diharamkan, tidak juga disunahkan ya. Kalau dalam syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, jadi sah-sah saja ya. Dan jangan dengan sampai mengganggu orang, cukup dengan sir saja Rabbi firli misalnya, kalau memang ada yang mau membaca Rabbi firli. Terus bagaimana kalau tidak pakai? Ya tidak apa-apa, pakai tidak pakai tidak apa-apa. Ala kulli hal ini adalah masalah khilafiyah. Nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan salat al-Jumu'ah ya. Nah, kemarin sempat dibahas sedikit mengenai bab salat Jumu'ah.
perlu kita bedakan, ada sholat jamak, kemarin ada sholat jamak, ada sholat Jumu'ah ya. Nah, kalau sholat jamak itu adalah sholat yang digabungkan ya, maghrib, isya, zuhur, asar. Ada sholat jamaah ya. Sholat jamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama ya. Baik itu sholat jamaah fardu atau sholat jamaah sunnah lainnya seperti apa? Istisqa, kemudian sholat Aid, sholat-sholat lainnya yang dianjurkan berjamaah. Nah, sedangkan pembahasan kita sekarang adalah sholat al-Jumu'ah ya. Ini semua diambil dari satu kata yang sama, jamaah ya, yang artinya bersama, menghimpun ya, bergabung, itu namanya dengan jamaah ya. Wa syaraitu wujubil jumu'ati sab'atu asya' al-islam wal bulughu wal 'aqlu wal hurriyatu wal dzukuriyyatu was sihhatu wal istitan ya. Musannif rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya syarat-syarat wajib Jum'ah itu ada tujuh perkara ya. Itu Islam, baligh, akal, hurriyah, merdeka, wal dzukuriyah, dan juga seorang laki-laki dewasa ya, was sihhatu, dan juga sehat ya, jasmaninya, wal istiqan, dan juga orang yang bermukim di tempat itu atau orang asli penduduk ya. Salatul Jumu'ah sumiyat bismil yaumil ladzi tuqamu fihi wa sumiyal yaum bi yaumil jumu'ah lima jumi'a fihi minal khairat. Sini dijelaskan bahwasanya kenapa dinamakan hari ini hari Jumat. Apa? Karena lima jumi'a fihi minal khairat. Karena terkumpulnya pada hari Jumat itu kebaikan-kebaikan ya. Wa ziyadatu al-barakat. Begitu juga karena banyaknya pada hari Jumat ini bertambahnya keberkahan. Bahkan disebut fil jahiliyah yauma al-arbah. Bahkan zaman jahiliyah pun hari Jumat ini sudah diagungkan ya. Sehingga ada namanya yaumul arbah. Yaumul arbah ini dalam al-Iqna di sana dijelaskan adalah yaum al-mu'azzam, hari yang memang diagungkan ya. Yaumul arbah. Apa hukumnya fardu ain ala man tawaffarat fihi asyurut? Hukum daripada salat Jumat ini adalah wajib bagi siapa? Bagi yang memang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Kalau yang tidak memenuhi syaratnya, ya tidak wajib. Ya, kewajiban ini ya, gugur. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, kalau diseru apabila terdapat seruan, dalam hal ini adalah azan, an-nida, azan, untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au. Nah, di sini ada perintah fas'au, maka bergegaslah. Sedangkan al-amru yadullu 'ala al-wujub. Dalam ushul fiqh, perintah itu asalnya adalah menunjukkan kepada kewajiban ya. Kecuali memang ada indikator lain yang menunjukkan itu tidak wajib. Dalam ini fas'au, perintah ini menunjukkan kepada wajib, maka salat Jumat itu adalah hukumnya wajib ya. Wa dzarul bai', juga terdapat larangan wa dzarul al-bai', dan tinggalkanlah jual beli ya. Nah, kapan difardukannya salat Jumat ini ya, salat Jumat ini difardukan ya, atau diwajibkan pada Lailatul Isra wal Mi'raj, yaitu pada malam Isra Mi'raj ya. Itu berbarengan dengan perintah salat yang 5 waktu ya, oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa awwalu man jama'al muslimina wa shallaha fil Madinah qabla al-hijrah. Lalu yang pertama mengumpulkan orang-orang muslim untuk melaksanakan salat Jumat itu ada namanya sahabat As'ad ibni Az-Zararah ya, atau As'ad bin Zararah, di mana penduduk muslim waktu itu di Madinah yang sudah kondusif melakukan sholat Jumat. Sedangkan ketika awal perintah itu di Mekah itu belum sempat terlaksanakan. Karena apa? Karena di Mekah itu pada saat itu masih ahlud dakwah ya, masih masa dakwah. Boro-boro untuk Jumatan, untuk sholat aja kita para sahabat pada saat itu ya, ketakutan. Karena apa? Takut dibantai oleh orang-orang kafir jahiliyah di Mekah pada saat itu. Lalu hikmah masyru'iyatiha ya, apa hikmah? Pasti ada hikmah kenapa Allah mewajibkan salat Jumat kepada kaum muslimin.
Ini dikatakan istima'ul muslimina marratan kulla usbu'in fihi rahmatun wa ulfatun wa hubbun. Bahwasanya di antara hikmah difardukannya salat Jumat ini karena apa? Ketika berkumpulnya orang-orang muslim satu kali dalam satu minggu itu akan terdapat di sana rahmat kasih sayang satu sama lain antara sesama muslim, dan juga sebagai simbol Islam, syiar. Jumat ini juga salah satu syiar Islam yang tidak bisa kita temui di agama lain. Mungkin kita mengenal istilah Sabat, ya, atau juga mengenai istilah hari Minggu itu bagi orang Nasrani. Tapi coba kita lihat antusiasmenya tidak seperti orang Muslim, yang mana mereka bergegas ke masjid berjamaah, ya. Setiap masjid ramai dengan orang yang melaksanakan sholat Jumat. Kalau kita lihat di agama lain itu, meskipun memang ada, tetapi gereja-gereja ya, tidak sepenuh masjid, atau mungkin sinagog meskipun ada sahabat itu tidak sepenuh masjid kaum muslimin di hari Jumat. Maka hari Jumat atau sholat Jumat ini juga merupakan syiar daripada syiarnya kaum muslimin. Selain itu juga dapat menciptakan rasa kasih sayang, rasa cinta satu sama lain. Wa fihi ta'aruf, dan juga terdapat ta'aruf. Sesama muslim mungkin bisa saling mengenal satu sama lain dalam ketika melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid. Lalu di sini waktu salat Jumat, waktu salat zuhri, wa hiya laysat zuhri, fa hiya salatun mustaqillah li qawlihi Umar bin Khattab. Ya. Bahwasanya waktu salat Jumat kapan dilaksanakannya, yaitu pada waktu salat zuhur. Ya. Lalu memang di sini terdapat perbedaan pendapat antara ulama. Apakah salat Jumat itu adalah salat zuhur yang digantikan, yang dipendekkan, yang diringkas jadi 2 rakaat, ataukah memang sholat yang memiliki kekhususan sendiri, bukan sholat zuhur? Nah, di sini berbeda pendapat, bahkan antara ulama Syafi'iyah sendiri. Nah, cuman di sini musannif, ya, atau penulis kitab ini mengatakan bahwasanya sholat Jum'ah ini adalah sholat mustaqillah, sholat yang memang punya kekhususan sendiri, bukan sholat zuhur yang diringkas. Meskipun ada yang mengatakan Jumat itu adalah sholat zuhur yang diringkas, ya, yang menjadi 2 rakaat. Di sini al-jum'atu raka'atan, dalam hadis Nasa'i, al-jum'atu raka'atani tamamun min ghairi qasrin ala lisan nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam wa qad khaba man iftara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Jumat itu 2 rakaat katanya. Tamamun min ghairi qasrin, ya, secara tamam, secara sempurna, tanpa diringkas, ya, tanpa diringkas dari salat zuhur, ya, yang sudah disampaikan oleh Nabi kalian Muhammad SAW. Wa qad khaba man iftara, ya. Maka katanya telah merugi orang-orang yang ngada-ngada. Lalu apa faedahnya at-tahdziru, ya, minta ke salat Jumat ala man tawaffarat bihi asy-syurut, ya. Di sini juga ada tambahan, ya, catatan, hendaknya lah seseorang bagi yang sudah dia itu memiliki syarat-syarat untuk melaksanakan kewajiban Jumat, dia tidak mengerjakannya. Karena apa? Karena dalam hadis-hadis banyak riwayat yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan, ya, mentaraka salat Jumat, ya, yang meninggalkan 3 kali salat Jumat yang secara sengaja, maka apa? Tubi'ah, ya, ala qalbi, maka hatinya akan terkunci, tertutup daripada hidayah. Karena apa? Karena memang Jumat ini adalah kewajiban, ya, terkhusus bagi mereka yang sudah memenuhi syarat, ya. Jadi orang yang meninggalkan salat Jumat, ya, tahawunan, secara sengaja menyepelekan kewajiban Jumat itu, maka hatinya akan terkunci. Lalu al-Jum'atu badalu dhuhri, fata'khudhu nafsa sunnati dhuhri, yaitu salat 4 rakaat. Hadis Ibnu Mas'ud kan yusalli qabla Jum'ah 4 wa ba'daha 4. Begitu juga karena Jum'ah ini dilaksanakan pada waktu zuhur, maka dia juga memiliki sunnah-sunnah seperti sunnah zuhur, ya. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah, hadis Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, kana yusalli qabla Jum'ah 4 wa ba'daha 4. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat sebelum Jumat 4 rakaat
maksudnya 2 rakaat zuhur ya. Sebelum Jumat, sunnah qabliyah. Wa ba'daha arba'ah. Lalu setelah Jumat juga 4 rakaat ya. Itu 2 rakaat sunnah ba'diyah. Lalu saya jelaskan syurut wujub sholatil Jum'ah ya. Syarat-syarat wajib sholat al-Jum'ah. Yang pertama adalah al-Islam ya. Fala tasihhu min kafirin au murtadin. Maka orang yang kafir atau murtad mereka tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Meskipun ya, di sini terdapat perbedaan. Orang murtad meskipun dia tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, tetapi dia menanggung kewajiban nanti kalau seandainya masuk Islam untuk mengqadha setiap sholatnya. Nah, ini orang yang murtad. Meskipun dia di sini tidak masuk kategori orang yang diwajibkan Jumat, tetapi kalau seandainya masuk Islam kembali, dia harus mengqadha seluruh sholat yang dia tinggalkan selama dia murtad. Dia misalnya murtad 1 tahun, dia berarti harus mengqadha selama 10 tahun itu, ya, sholat yang dia tinggalkan. Dia meninggalkan 2 tahun atau 5 tahun, dia harus diqadha, ya. Harus mengqadha seluruh sholat yang dia tinggalkan. Bagaimana dengan kafir? Orang kafir sudah jelas ya tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Lalu bagaimana kalau masuk Islam? Kalau masuk Islam ya tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha. Ini untuk yang kafir asli, ya, kafir dari lahir. Tidak perlu qadha-qadhaan. Tidak perlu mengqadha sholatnya. Kasihan juga baru masuk Islam, qadha seluruh sholatnya. Nggak jadi Islam lagi. Masuk Islamnya 60 tahun. Tetapi apa? Orang kafir ini 60 tahun. tetap di akhirat itu mendapatkan azab meninggalkan sholat. Loh kok bisa tidak diwajibkan? Karena apa? Nah, di sini sering dijelaskan oleh para ulama untuk apa? Litazlir, ya, tazlir bin iqab. Untuk apa? Untuk memberatkan siksaannya bagi orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah, masalah katung fi saqar ya. Qalu lam nakum minal musallin. Dan Allah menjelaskan apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar. Lalu orang kafir itu menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Bahwasanya karena kami dulu tidak melaksanakan sholat. Padahal sholat tidak wajib bagi orang kafir. Tetapi di akhirat tetap dia mendapatkan hukuman orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi ditambah hukuman. Selain dia kafir, tidak percaya kepada Allah, ya, dia juga dihukum dan disiksa karena dia meninggalkan sholat. Nah ini perbedaan antara kafir dengan murtad. Orang murtad dia meskipun tidak wajib, tapi ketika Islam wajib diqadha. Orang kafir dia meskipun setelah masuk Islam, maksudnya setelah masuk Islam dia tidak mengqadha, tapi kalau dia kafir sampai meninggal, dia tetap mendapatkan siksa orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini ya. Lalu syarat yang kedua adalah al-bulugh. Sudah pasti orang yang baligh ya. Fala tajibu 'ala shabi. Lalu bagaimana kalau anak kecil ya belum baligh sholat Jumat? Bagaimana hukum sholat Jumatnya? Ya sah sholat Jumatnya ya. Tetapi dia tidak wajib. Begitu juga al-aqlu ya. Al-aqlu itu adalah syarat untuk seseorang dia wajib melaksanakan sholat Jumat ya. Karena apa? Islam balik akal ini merupakan 3 syarat yang selalu ada di setiap ibadah ya. Pahala anak kecil. Ada yang mengatakan bahwasanya pahala itu kembali kepada orang tua karena belum punya tabungan amal. Kenapa? Karena kan orang tuanya yang menyuruh dia, pahala mendidiknya untuk melaksanakan sholat Jumat. Lalu al-hurriyah, orang yang di sini yang merdeka. Kalau zaman sekarang insya Allah tidak ada lagi perbudakan, semuanya merdeka. Kalaupun seandainya masih ada perbudakan, maka budaknya dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Karena apa? Dia berada di tangan tuannya, dia tidak memiliki dirinya sendiri. Lalu yang kelima yaitu az-dzukuriyah bagi laki-laki. Fala tajibu 'ala untha aw khuntha. Maka tidak wajib bagi perempuan ataupun ya, yang berjenis kelamin ganda, khuntha ya, yang tidak jelas perempuan atau laki-lakinya, bukan bencong ya. Kalau bencong mungkin dia laki-laki jelas kelaminnya jelas, tapi dia bersikap seperti perempuan. Nah dalam istilah fikih ini ada khuntha ini bukan bencong, tapi apa? Yang memang memiliki masalah di kelaminnya sehingga apa?
tidak bisa membedakan apakah dia contoh laki-laki atau perempuan. Maka dalam hal ini katanya unsa dan juga khunsa, perempuan ataupun tadi yang berkelamin ganda yang tidak jelas ya jenis kelaminnya, itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Lalu bagaimana kalau ikut sholat Jumat? Apakah dia tetap harus sholat zuhur? Nah, di sini dikatakan wa tasihhu sholatul jumu'ati minhuma. Tapi kalaupun seandainya ikut sholat Jumat, ya sah-sah saja, sah dia melaksanakan sholat Jumat, nggak perlu sholat zuhur. Sama dengan perempuan tadi. Ya, perempuan atau khunsa. Hanya perempuan mungkin kalau sedang safar atau apa, kebetulan di masjid sedang sholat Jumat, tidak mengapa misalnya ikut sholat Jumat. Karena apa? Tasihhu sholatul Jumat, sah sholat Jumat. Jadi nggak usah zuhur gitu ya? Nggak usah soal zuhur lagi. Kalau mengikuti, Ya. Kita tidak perlu. Karena apa? Sah Jumatnya. Lalu yang keenam adalah as-sihah. Pasti harus dalam keadaan sehat jasmaninya. Fala tajibu 'alal marid allati yata'allal bi hudurihi al-masjid. Maka orang yang sakit, dalam ini memang orang yang sakit yang tidak memungkinkan dia pergi jamaah. Atau mungkin sakit ringan tapi khawatir orang lain tertular. Maka orang-orang seperti ini tidak diwajibkan sholat Jumat. Lalu bagaimana kalau memaksakan diri? Ya sah sholat Jumatnya sah. Jadi dalam kasus ini perkataan la tajib tidak wajib itu tidak berarti ketika dia melakukannya itu tidak sah. Tetapi apa? Dia sah hanya saja dia tidak diwajibkan. Lalu syarat yang ketujuh adalah al-istiqan. Ya. Al-istiqan itu adalah bermukim di tempat. Ya. Al-iqamah fala tajibu 'alal musafir. Maka orang yang sedang melakukan safar, orang yang sedang melakukan perjalanan itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Sama tadi seperti seperti orang misalnya perempuan ya, atau seperti orang yang sakit. Kalaupun seandainya kebetulan di jalan lagi sholat Jumat kita ikut, ya sah sholat Jumat, tidak perlu sholat zuhur. Karena dalam hal ini orang yang musafir dia tidak wajib sholat Jumat. Tetapi kalaupun seandainya dia melaksanakan sholat Jumat itu sah. Tetapi apa? Dia tidak masuk dalam hitungan diperbolehkannya Jumat. Maksudnya bagaimana? Sholat Jumat itu berapa? Dalam mazhab Syafi'i itu 40, harus sampai 40. Dan termasuk di sini imam 40. Wal imamu minhum ya, dari 40 tadi. Lalu kalau seandainya misalnya di masjid itu ada musafirnya ada 10, ya, musafirnya ada 10 orang, sisanya 30 mungkin. Bagaimana itu? Nah, di sini dikatakan latan aqidu Jumat. Jumatnya tidak bisa dilaksanakan. Karena apa? Karena jamaahnya hanya 30 yang mungkin. Sisanya adalah musafir. Maka tidak diperbolehkan. Atau tidak bisa diadakan Jumat kalau seperti itu. Tapi menurut Imam Syafi'i ini ya. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena memang ada di sini harus 40 orang-orang yang mungkin. Ya. Lalu bagaimana kalau ada musafir? Tapi katanya musafir yang memang dia sudah sampai di tempat tujuan dan berniat tinggal lebih dari 3 hari, nah ini bisa dikatakan mungkin juga. Meskipun dalam pembahasannya ini kompleks juga, ada membedakan, ada istiqon, ada iqomah. Kalau ini kan al-istiqon, ya. Istiqon itu kata watan itu apa? Negeri. Berarti yang bertempat tinggal penduduk asli. Ya. Kalau secara bahasa kita makna KTP lah KTP. Ya, secara KTP-nya memang penduduk sana. Nah, di sini terdapat perbedaan juga. Tapi di sini supaya kita tidak pusing, al-istiqon itu kita maknai bagi sama dengan ulama yang berpendapat ya sama aja dengan iqomah ya, bermukim baik itu dia penduduk asli atau bukan, selama dia berniat untuk bermukim ya, yaitu tinggal lebih daripada 3 hari, maka itu dia bisa masuk ke dalam hitungan 40 orang yang wajib Jumat tadi. Lalu di sini hadisnya qala sallallahu alaihi wasallam la jum'ata 'ala musafirin. Tidak ada Jumat bagi musafir. Maksudnya tidak diwajibkan Jumat bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Di sini ada tambahan yahrumu 'ala man
talzamuhu sholatul jumu'ati as-safar min fajril jumu'ah ila sholatil jumu'ati illa in tayaqqana wusulahu ila mahallin yusalli fihi al-jumu'ata. Maksudnya diharamkan orang yang man talzimu sholatul jumu'ah, orang yang memang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat, dia melakukan safar. Kapan safarnya? Lewat daripada fajar, lewat daripada subuh, ya. Min fajril jumu'ah ila sholati al-jumu'ah, sampai dia selesai melaksanakan sholat Jumat. Jadi di sini ada pendapat mengatakan tidak boleh seorang melakukan safar bepergian pada hari Jumat, ya. Yang mana batasnya itu dari fajar sampai waktu sholat Jumat. Maka kapan yang diperbolehkan? Yaitu sebelum fajar, ya. Itu sebelum subuh boleh melakukan perjalanan pada hari Jumat, atau setelah sholat Jumat. Ini baru diperbolehkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i melakukan safar. Kecuali apa? Kecuali memang dia melakukan perjalanan ba'da subuh, misalnya setelah fajar, tayaqqana wusulahu ila mahall, dia yakin akan sampai pada tempat yang dia tuju sebelum Jumat. Nah, itu sah, ya. Itu boleh melakukan perjalanan. Ternyata sampai sana terlambat juga. Tapi ternyata sampai sana terlambat, tidak berdosa, tidak mengapa. Kenapa? Dia sudah yakin di awal, ya. Tapi kalau di awal sudah tidak yakin, nah ini yang tidak boleh, ya. Amma safaru qabla al-fajri fajaizun, ya, wa in lam yudrik salat al-jumu'ah. Adapun safar sebelum fajar maka sah, boleh, ya. Meskipun dia tidak sampai mendapati sholat Jum'ah, ya. Nah, ini mengenai hukum safar di hari Jumat. Begitu juga sama dengan orang yang misalnya berpuasa, dia ingin mengambil rukhsah berbuka, ya. Nah, ini sering kita temui. Ternyata safarnya atau dia melakukan perjalanan itu setelah subuh, ya. Sedangkan orang kalau setelah subuh itu dia melakukan safar, itu tidak bisa mengambil rukhsah berbuka, ya. Maka kalau ingin mengambil rukhsah berbuka, ya safarnya sebelum fajar, sebelum subuh, ya. Lalu bagaimana ada orang yang safar sampai jam 8 pagi, melakukan perjalanan yang sudah memenuhi syarat-syarat 80 km ke atas, ya. Dia berbuka, ya. Itu tidak diperbolehkan mengambil rukhsah itu, kecuali memang dia dengan uzur lain, misalnya di perjalanan karena dia memang jadi sakit, ya. Sakit, dia tidak bisa menyambung puasanya, itu boleh berbuka, tapi bukan karena safarnya. Karena apa? Ya, karena sakitnya, karena tidak kuatnya itu. Nah, tapi kalaupun kita ingin mengambil rukhsah berbuka di waktu berbuka pada safar adalah melakukan perjalanan sebelum fajar, ya, sebelum subuh. Tapi khusus puasa wajib ya? Ya, untuk saya rasa ini seluruh puasa. Walaupun puasa sunnah juga. Puasa sunnah. Nah, karena kan puasa sunnah itu tidak terdapat aturan berdosa atau tidak. Namanya sunnah, ya. Mau buka juga tidak apa-apa karena sunnah. Kalau puasa ini khusus yang wajib. Lalu di sini mengenai syarat salat al-jumu'ah, ya. Nah, kalau tadi kan mengenai syarat-syarat bagi orang atau bagi siapa sih Jumat itu diwajibkan. Kalau sekarang adalah syarat-syarat Jumat itu bisa terlaksana, ya. Itu yang pertama, ya. Di sini qala musannif rahimahullahu taala wa syara'itu fi'liha thalathatun ay yakuna al-baladu misran aw qaryatan wa ay yakuna al-'adadu 40 min ahli al-jumu'ah wa ay yakuna al-waqtu baqiyan fa in kharaja al-waqtu aw 'alimat asy-syurut suliyat dhuhran. Di sini dijelaskan satu persatu oleh Syekh Syam Kamil syara'itu sihhati salatil jumu'ah. Awalan ay yakuna al-baladu misran aw qaryatan. Syarat-syarat sah salat Jumat itu diadakan adalah yang pertama harus berupa, ya, al-balad misran aw qaryatan, dilakukan di suatu negeri di mana memang itu ada kotanya, ya. Atau di suatu kota atau di suatu kampung, ya. Misran itu bisa diartikan kota. Tapi dalam syarah-syarah kitab-kitab fikih Syafi'i, misran itu diartikan kota atau suatu tempat yang di sana terdapat kehidupan, ya. Maksudnya apa? Ada pasarnya, ya. Ada apa lagi?
ada tempat peradilan, ya, ada hakim di sana, ada masyarakatnya, dan juga ada pemimpin dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan misran. Kalau kita mungkin mengartikan dengan kota, ya, misran atau qaryatan, ya, atau kampung. Ya. Fala tasihul jum'ah fi sahra. Maka tidak sah, ya. Kok ada cek-cek? Ada acara lain dari masuk suara. Bisa. Jangan-jangan ada yang di belakang. Ada yang di belakang. Mungkin ada yang dekat lagi pakai mic juga. Oh. Oh, Suara itu ada makhluk di sebelah. Harus dicek dulu, Bu. Dicek dulu di belakang. Siapa tahu ada siapa. Hah? Tuh dikunci lagi. Ini suara ini. Sekitar sini jauh orang acara. Kalau di kampungnya udah belum saja keramat, ada jin yang ngaji. Sekalian nanya yang masalah Jumat. Nah, itu hati-hati, Bur. Ini masalah sholat Jumat ya. Itu katanya jadi nanya apakah boleh sholat Jumat itu sebelum waktu zuhur? Bukan sholat Jumat, maksudnya acara misalnya khutbah, ya. Karena ada suatu tempat dia ini katanya boleh khutbah asal sholatnya sesudah zuhur. Tapi kadang-kadang kan mungkin suatu saat karena mungkin khutbahnya kecepatan, ya, sehingga sholatnya ini meragukan maksudnya belum zuhur gitu. Maksudnya di sholatnya itu? Ya di sholatnya. Ya termasuk juga sekalian nanya apa benar khutbah Jumat ini misalnya waktunya itu sebenarnya zuhurnya jam 12. Dia jam 12 kurang seperempat lah. Dia sudah melakukan khutbah di suatu tempat ini. Nah, kemudian suatu saat belum waktu jam 12 karena khutbahnya ternyata pendek. Misalnya biasanya kan setengah jam misalnya. Pendek. Jadi dia sudah melakukan sholat Jumat gitu. Maksudnya takbirnya mungkin pertengahan masuk ya, tapi waktu takbir yang Jumatnya sebelum waktu zuhur tadi, sebelum jam 12 itu. Nah, ini kira-kira gimana itu hukumnya gitu. Waktu sholat zuhur. Iya. Iya, iya. Nggak bisa kurang daripada sholat. Kalau khutbahnya boleh sebelum atau tidak boleh juga? Kalau mengambil dari cara kita ini, kan sepaket ya. Oh, sepaket. Khutbah dengan sholat itu, karena ada yang katakan khutbah itu juga adalah berarti 2 rakaat. Iya. Yang lain. Iya. Adapun mungkin di pendapat lain Allahu a'lam. Iya. Ya, terima kasih. Kalau mengikuti kitab ini ya, Ya. memang harus pada waktu sholat zuhur. Kita lanjut ya, kalau tidak ada gangguan. Jadi yang pertama syarat sah diadakannya sholat Jumat adalah ayyakuna finis ya, yaitu di kota ya, atau di pemukiman yang memang di sana terdapat pasar, ya, hakim, penduduk dan lain sebagainya. Itu sah. Maka tidak sah mengadakan sholat Jumat di sini katanya di sohro. Apa itu sohro? Sohro itu kita maknai dengan padang pasir. Di padang pasir atau di lapangan diadakan sholat Jumat. Ini dikatakan katanya fala tasihu ya. Fala tasihu al-Jumat fi sohro. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan di padang pasir itu. Adapun mungkin hanya orang safar ya, yang sekedar lewat di sana. Begitu juga katanya au bainal khiyam. Di
Tidak bisa juga melaksanakan sholat Jumat baina al-khiyam. Ya, khiyam itu di antara tenda-tenda. Misalnya orang-orang yang sedang mengungsi, ya, itu dapat tenda-tenda. Lalu waktu sholat Jumat diadakanlah sholat Jumat. Ya. Nah, di sini katanya tidak sah, ya, mengadakan sholat Jumat. Termasuk waktu wukuf misalnya, enggak? Apa? Waktu wukuf misalnya. Wukuf di Arafah. Ya misalnya, kan ada tenda-tenda banyak tuh. Apa harus di masjid atau gimana? Kurang tahu yang waktu di haji pas Jumat gimana? Ada yang sholat Jumat? Saya dulu mengalami ada sholat Jumatnya. Sholat Jumat. Tapi di dalam tenda. Jadi Kecuali memang ya di tempat itu memang sudah ada pemukiman. Dalam hal ini kan dikatakan sohro atau khiyam di sini memang di tempat yang di sana bukan pemukiman, tidak ada hakim, tidak ada pasar, tidak ada seperti itu maksudnya. Tapi kalau pemukiman ada pasarnya, ada hakimnya, ada penduduk, ya, ada aturan di sana, itu bisa diadakan sholat Jumat. Tapi kalau di luar itu, ya, tidak bisa ya, dalam mata Imam Syafi'i ini. Wala fi qaryatin la yujadu biha arba'una rajulan. Begitu juga ya, kalau seandainya memang ada pemukiman, ada kota, ada kampung, tapi penduduknya tidak sampai 40 orang. Itu juga tidak diwajibkan atau tidak bisa diadakan sholat Jumat. Ya. Jadi sholat Jumat aja penduduk kampung itu. Kalau memang penduduknya tidak sampai 40 ya, dari orang-orang yang disyaratkan wajib sholat Jumat tadi. Lalu di sini ada masalah idza kanatil qaryah saghirah la yasihu inqadu al-jum'ati fiha bi'adami tawqishut wa idza kana ahlu yasma'una adzan qaryatil mujawirah wajib 'alaihim biha ilaiha as-shalah. Lalu bagaimana kalau sebenarnya memang kampung itu kecil ya, misalnya penduduknya tidak sampai 40 orang, tetapi di kampung sebelah terdengar azan ya, terdengar adanya nida, ada azan berkumandang untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Maka katanya dia apa dia ada sesuaikan ahli sunnah wajib. Tapi kalau sampai terdengar itu wajib orang-orang kampung itu pergi ke kampung sebelah ikut sholat jamaah bersama dengan kampung sebelah yang mengadakan sholat Jumat ya. Tapi kalau tidak terdengar, ini mungkin kasusnya zaman dahulu ya. Dulu kan tidak ada gitar, tidak ada apa mikrofon. Ya. Orang-orang dulu kalau di perkampungan itu ya tidak sampai mungkin terdengar azan untuk sholat Jumat. Makanya orang kampung itu ya sholat zuhur saja. Dekat banget tuh kampungnya berarti. Tapi kalau sampai terdengar ya satu kampung ya mesti. Oh dekat banget. Kalau zaman dulu kan azannya apa langsung dari ini kan menara. Dari menara ya, dengan melantangkan suara. Makanya terdengar mungkin hanya sekitar berapa meter saja ya. Selebihnya itu tidak terdengar. Cuma kalau zaman sekarang kayaknya mustahil di mana-mana terdengar. Bahkan bisa jadi di kampung yang jauh saja bisa terdengar. Karena sekarang ada mikrofon. Ini alasannya sudah tidak berlaku. Kanat qabail al-Arab muslimina fal Madinah wa kanu yusallunaha wa ma'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam di salatil Jumat. Karena apa dalilnya? Dalilnya adalah zaman dahulu ya terdapat kabilah-kabilah dari orang-orang Arab yang tinggal di sekitar Madinah yang memang agak jauh. Ya. Pada hari Jumat di sana meskipun memang Jumat itu wajib, tapi Nabi tidak menyuruh mereka, tidak mewajibkan mereka untuk menghadiri sholat Jumat untuk orang-orang yang jauh dari kota Madinah. Sehingga apa diambil kesimpulan berarti orang-orang yang tidak sampai mendengar seruan pada Jumat itu tidak wajib bagi mereka yang tinggal di kampung luar. Tapi zaman sekarang itu ya, tidak berlaku karena mikrofon di mana-mana, suara terdengar berkumandang di mana-mana. Lalu yang kedua syaratnya ya, kalau kan harus di suatu tempat atau pemukiman ya. Lalu yang kedua adalah ayyakuna al-adadu arba'ina min ahli al-jum'ah. Yang kedua harus jumlahnya itu adalah 40. Ini khusus mazhab Imam Syafi'i. Kemudian di mazhab lain ya ada yang sah-sahnya 3 orang ya. Ada 12 orang ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini harus 40
Yaitu arba'una rajulan tawaffarat fihim syurutul wujud. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu qala madhabi sunnah anna fi kulli arba'ina fama fawqa dzalika jumu'atun. Sudah berlaku sunnah ya, bahwasanya setiap 40 orang ke atas itu katanya apa? Jumu'atun ya, bisa diadakan sholat Jumu'ah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Lalu inna awwala man jama'a bihim As'ad ibn Zarar. Yang pertama kali mengumpulkan orang-orang muslim untuk melaksanakan sholat Jumat yaitu seorang sahabat bernama As'ad bin Zarar radhiyallahu taala anhu. Wa kana yawma idzin arba'in. Di sini redaksinya apa? Dan pada saat As'ad bin Zarar itu mengumpulkan orang-orang muslim untuk sholat Jumat, jumlahnya itu adalah 40 orang. Sehingga diambil kesimpulan oleh mazhab Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah, bahwasanya batas jumlah orang minimal diwajibkannya atau bisa terlaksananya sholat Jumat itu adalah 40 orang yang memang sudah memenuhi syarat-syarat Jumat, bukan musafir, bukan orang yang Perempuan. Ya, perempuan, bukan anak kecil, bukan orang yang gila, ya. Kalau puasanya mereka ada, ya sah Jumat mereka, tapi tidak menjadi hitungan ya, terlaksananya sholat Jumat. Ya. Nah, kalau ada 35 laki-laki yang wajib sholat Jumat, sisanya ada perempuan, ya, ada anak kecil, ya, itu tidak termasuk. Atau ada musafir, itu tidak termasuk. Jadi memang musafir yang sudah niat bermukim lebih dari 3 hari, maka itu bisa memenuhi bilangan tadi, bilangan orang yang sholat Jumat. Lalu syarat yang ketiga, iyakuna waktu baqiyan, hendaknya lah waktunya juga adalah baqi. Baqi itu masih ada waktu sholat zuhur. Ya, kalau sholat Jumat dilaksanakan jam 2, ya sah-sah saja, ya. Atau jam setengah 3. Tapi kalau waktunya mepet ke asar, ya, kalaupun dia dilaksanakan sholat Jumat, itu kayaknya tidak sampai selesai kabur asar. Maka ini karena tidak diperbolehkan. Maka adalah syaratnya harus masih ada waktu zuhur di sana. Misalnya Ada waktu zuhur. Fa idza dhaqa al-waqtu wa lam yasa' sholatul Jum'ah sallu zuhur. Kalau seandainya waktunya sempit, sehingga apa? Tidak memungkinkan untuk mengadakan sholat Jumat, maka sholat zuhur saja. Sholat zuhur. Rawahul Bukhari wa Muslim an Salamah ibn al-Aqwa. Imam Al-Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan dari Salamah ya, bin al-Aqwa radhiyallahu anhu, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Jum'ah. Maksudnya kami pernah melaksanakan sholat dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat Jumat. Thumma nansarif wa laysa lil-iqam dhillun nastadhillu bihi. Kemudian setelah sholat Jumat kita pulang. Ketika pulang itu sampai-sampai kami tidak menemukan ya bayangan untuk berteduh di antara dinding-dinding di Madinah pada saat itu. Maka isinya redaksinya apa? Yang berkesimpulan atau istidlal dalilnya yaitu memang diadakan pada waktu zuhur itu ketika matahari sudah tergelincir di atas langit. Maka orang yang melaksanakan sholat Jumat di waktu mepet mendekati asar, nah ini tidak bisa. Dan kalau seandainya dia yakin tidak sampai tuntas keburu asar, itu cukup sholat zuhur saja, tidak perlu melaksanakan sholat Jumat. Tanbihun arada al-musannif rahimahullah yunabiha ala anna waqta salat Jumat wa waqtu zuhri fa idza dhaqa al-waqtu aw kharaja qabla as-salam fa innahu yajibu an yusallu dhuhran. Di sini musannif memperingatkan, katanya ingin mengingatkan kita bahwa waktu sholat Jumat itu adalah waktu sholat zuhur. Dan kalau seandainya waktunya sempit atau mungkin ya ketika sholat Jumat sebelum salam keburu azan asar, keburu masuk sholat waktu sholat lain, ya, maka wajib untuk jadi sholat zuhur saja, bukan sholat Jumat. Lalu sini yang kelima, yang keempat, al-adadu arba'ina min awal khutbah wal imam min al-arba'in.
Selain tadi syaratnya itu harus sempurna 40. Syaratnya juga yang 40 ini harus hadir dari awal sampai akhir Jumat, ya. Jangan di awal 40, ya. Pas mau sholat bubar sebagian misalnya, ya. Atau tengah-tengah khutbah ada yang pulang, tinggal 30. maka tidak bisa. Akhirnya di sholat zuhur. Ini kalau kita bayangkan harus sambil menghitung ini imam ini. Ternyata sholat jamaahnya ini ternyata masih 40, lanjut sholat Jumat. Kalau kurang, ya jadi sholat zuhur. Ya. Karena di sini pentingnya untuk memperhatikan syarat-syarat terlaksananya sholat Jumat. Ya. Jadi harus dari awal sampai akhir itu jumlahnya 40 orang yang memang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Ya. Lalu yang kelima, alla yasbiquha wa la yuqarinaha jumu'atun fi mahalliha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ar-rasyidin lam yuqimu siwa jumu'atin wahidatin wa takunu fil masjid al-jami'ah. Nah, di sini ada hal menarik dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya Jumat itu tidak boleh didahului atau dibarengi dengan Jumat dari masjid lain. Ya, tidak boleh didahului atau dibarengi. Kenapa? Kalau seandainya didahului oleh masjid lain, maka yang sah itu masjid yang pertama. Yang belakangan? Yang belakangan tidak sah. Tidak sah. Ini suatu ya. Jadi sering di sini. Atau seperti apa? Tidak berbarengan, ya. Karena ketika berbarengan itu akan bingung. Sebenarnya siapa yang paling pertama? Ya. Meskipun hanya sekian menit misalnya. Mana yang sah Jumatnya? Nah, di sini bagaimana, Ustaz? Kadang-kadang di sini masih khutbah, masjid lain sudah Allahu Akbar, masjid sebelah misalnya atau situ. Jadi nah, ini pembahasan yang memang menarik dalam fikih Imam Syafi'i yang mengenai ta'addud al-Jum'ah, mengenai salat Jumat yang diadakan di satu tempat banyak sekaligus gitu ya. Nah, di kampung ini kan ada beberapa masjid. Masjid ini, masjid di kampung sebelah, masjid di seberang jalan, ya, di sini. Jarak 100 meter lagi. Dan jaraknya pun dekat-dekat gitu ya, tidak jauh. Sedangkan dalam sholat Jumat itu ya seharusnya itu dalam satu kota misalnya itu satu masjid jami, ya, semuanya hadir di sana untuk sholat Jumat, tidak terpisah-pisah sholat Jumatnya. Kalau mengikuti anjuran atau keharusan, harusnya seperti itu. Karena apa? Karena katanya Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, mereka belum pernah atau tidak pernah melaksanakan sholat Jumat, ya, kecuali di satu tempat saja, satu Jumat. Jumat itu satu perkumpulan maksudnya, di satu perkumpulan saja. Kalau Jumatnya banyak ini Jumat, ya, perkumpulan. Nah, ini satu perkumpulan saja Jumat itu banyak. Watakun fil masjid al-jami. Nabi juga melaksanakannya di satu masjid jami, masjid besar. Ya, jami itu kan masjid yang mengumpulkan, dari kata jamaah, ya, masjid yang mengumpulkan. Nah, lalu bagaimana kalau terjadi seperti kasus di kita? Ya, bukan di kita juga, di Mesir juga sama. Bahkan di Mesir lebih lagi, dekat-dekat masjid. Ya, tiap sekian meter itu ada masjid, sini masjid, dan semuanya ada Jumatnya. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai adanya ta'addud al-Jum'ah. Ya. Cuman yang utama dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i disebutkan oleh Imam Khatib Asy-Syafi'i dalam Al-Iqna, pendapatnya adalah bahwasanya sah, ya, kalau memang lil hajat, karena ada keperluan di sana, tidak memungkinkan untuk menampung misalnya suatu desa, satu kota itu semua jemaahnya satu masjid. Sehingga apa? Boleh adanya ta'addud al-Jum'ah atau Jumat yang berbilang, ya, yang banyak didirikan di beberapa masjid di suatu desa, atau suatu kampung atau suatu kota, ya. Itu sah Jumatnya. Tapi bagaimana kalau permasalahan kayak tadi terjadi saling mendahului misalnya, ya, ini azan yang sana belum, ya, ini sudah khutbah, yang ini baru mau khutbah. Nah, dalam hal ini
Karena dalam mazhab Imam Syafi'i itu ya, misalnya dia setelah sholat Jumat itu dianjurkan sholat zuhur lagi. Iya. Ihtiyatan katanya, untuk berjaga-jaga. Ditakutkan apa? Kalau ketika kita Jumat kita tidak tahu ya, mana yang lebih dulu misalnya. Maka saat itu juga dianjurkan untuk sholat zuhur setelah sholat Jumat. Ya. Ini ihtiyatan. Jadi nanya sekalian, jadi kalau ini kan dekat nih, cuman 100 meter, Ya. 200 meter. Kalau kita tahu misalnya khutbah kita ini kepanjangan, orang lihat sudah Allahu Akbar, berarti kan mereka duluan. Ya. Nah, apakah kita yang sholat sini kan berarti nggak sah dianggap Jumatnya? Ya. Sholat zuhur lagi untuk jaga-jaga. Karena memang saya pernah di dekat Cengkareng itu sholat ke Jumat, tahu-tahu begitu sudah habis sholat Jumat mereka tuh ada sebagian yang merapat lagi sholat zuhur lagi. Itu di Teluk Naga. Saya ngalami sendiri. Saya dulu kok ini sudah sholat Jumat sholat zuhur lagi. Mungkin karena ini tadi mungkin dapatnya. Mungkin ini salah satu ilmu juga ya. Kalau misalnya kita mendapati kayak tadi, ini Jumat, kok pada jamaah lagi sholat zuhur. Iya. Nah ini alasannya ini ya. Memang ada pendapat yang mengatakan kalau seandainya terjadi Jumat yang berbilang tadi ya, maka untuk keluar daripada khilaf katanya ya udah sholat zuhur saja, sholat zuhur. Ya. Kenapa? Takutkan sholat Jumatnya tidak sah saja. Cuma ala kulli hal ya, kalau kita memperhatikan zaman sekarang ini kan memberatkan ya bagi sebagian orang. Bahkan ada yang mewajibkan ya, setelah sholat Jumat itu sholat zuhur lagi. Karena apa? Karena ya kita tidak tahu apakah sholat Jumat kita sah atau tidak. Karena apa? Banyak Jumat tadi di masjid-masjid lain. Bahkan saya juga pernah di Mesir itu di suatu masjid itu setelah sholat Jumat ya, setelah selesai khatib itu salam sholat ya, itu langsung diri lagi sholat zuhur berjamaah. Sholat Jumat setelah salam sholat Jumat diri lagi sholat zuhur berjamaah. Ya. Ini bagi orang yang mungkin belum tahu ini apa-apaan ini. Anggapnya bid'ah gitu kan. Aliran apa? Aliran apa nih? Kok udah sholat Jumat, sholat zuhur? Itu karena tadi siapa? Tapi ya kalau saya mengambil pendapat bahwasanya sholat zuhur itu hanya ala sabili istihbab saja, hanya anjuran saja ya. Tidak diwajibkan ya, mau sholat zuhur lagi monggo ya. Mau nggak sholat juga tidak mengapa. Sholat Jumatnya insya Allah sudah sah ya. Sudah sah. Cuma memang dalam mazhab Imam Syafi'i ini sebagai ikhtiyar ya, kehati-hatian saja ya. Dan tidak mewajibkan untuk mengulang lagi sholat zuhur. Lau jazatil jumu'ah fi masjidaini la jazat sholat fi masjidil asyair ya. Ini bahkan alasannya kalau seandainya memang boleh sholat Jumat di dua masjid katanya, maka ya tentunya boleh juga dong melaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid keluarga misalnya. Masjid Asyair, mungkin ada keluarga siapa misalnya Khairul Tanjung punya masjid, keluarga ini punya masjid, diadakan sholat masjid di tiap masjid keluarga itu. Seharusnya akhirnya diperbolehkan seperti ini. Tapi nyatanya zaman Nabi sampai Khalifah Ar-Rasyidin itu hanya dilaksanakan di satu masjid, satu tempat, di satu Jumat saja, ya. Tidak di masjid-masjid lainnya. Kalaupun ada masjid-masjid kecil ya itu ditutup. Ya. Mereka semua digiring untuk ke masjid jami', ya, masjid besar yang memang khusus diadakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah ini ya juzul ta'allul hajah bihasbiha. Boleh ta'adud, boleh adanya Jumat di masjid-masjid lain ya, yang berdekatan kalau memang lil hajah, ada urgensi di sana, ada keperluan di sana. Di antaranya tadi tidak mungkin kan mengumpulkan seluruh masyarakat di suatu desa di satu masjid misalnya. Ya. Sehingga apa? Ada masjid-masjid di daerah masing-masing. Kecuali di Mekah ya, Mekah satu masjid. Ya, kalau di Mekah kan ada Masjid Haram ya. Iya. Ini ada masjid lain yang mengadakan Jumat ya. Ini tidak boleh ya. Masih ada masjid jami yang menampung bahkan berapa juta itu ya. Berapa juta orang jamaah. Lau adraka al-ma'mum ar-rak'ata ats-tsaniyata walau bi idraki ruku'iha was sajadataini adraka al-jumu'ah
Wa man lam yudrik ar-rak'ata akmala dhuhran. Nah, di sini ada tambahan. Kalau seandainya seorang makmum dia mendapati rakaat kedua dengan cara apa? Dengan cara mendapati ruku'nya. Ruku' dari rakaat kedua salat Jumat dan juga mendapati dua sujudnya. Maka dia terhitung sudah mendapati seluruh Jumat. Walaupun nggak ikut khutbah. Walaupun nggak ikut khutbah. Ya. Nah, adrakal Jum'atan. Dia sudah mengikuti seluruh Jumat. Wa man lam yudrik ar-rak'ata akmala dhuhran. Tapi kalau seandainya dia tidak sampai mendapat itu, ya, maka apa? Dia dilanjutkan jadi sholat zuhur. Setelah tahiyat, bangkit, melanjutkan sholat zuhur jadi 4 rakaat. Ya. Maksudnya misalnya dia cuma dapat 1 rakaat, Ya. dia harus sholat zuhur. Di sini kan lawan rakaat tsaniyah, ya, mendapatkan rakaat kedua. Itu dia mendapatkan sholat Jumat. Yaitu dengan ruku'nya. Ruku' di rakaat kedua dia masih dapat. Itu dapat sholat Jumat. Ya. Kalau cuma tinggal tahiyat, Tapi kalau dia nggak dapat itu, disempurnakan saja. oh disempurnakan Nah, aja. jadi berapa? Jadi 4 sholat zuhur. Ya, sholat zuhur. Ini berlaku mungkin bagi orang yang kesiangan. Ya. Mungkin ada yang tiduran dulu sebelum Jumat, ya. Pas bangun 12, udah komat. Datang mendapati rakaat kedua, masih keburu ruku, itu masih aman insya Allah. Cuman jangan mentang-mentang alasan ini setiap Jumat datangnya pas sholat kedua. Itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Semuanya memainkan syariat. Karena dalam hal ini selama dia masih mendapatkan rakaat kedua, ya, dengan mendapati ruku'nya dan dua sujudnya, maka dia mendapatkan Jumat. Tapi kalau tidak dapat rakaat tadi, maka dia menyempurnakan menjadi sholat zuhur. Ya. Insyaallah nanti pada pekan berikutnya melanjutkan dengan itu sholat Jumat, ya. Itu rukun-rukun sholat Jumat dan juga hayat, ya, sunnah-sunnahnya dalam sholat Jumat. Ya. Ada wallahu ta'ala shawab billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.